Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai media pembelajaran audio. Media audio digunakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Mereka lebih mengandalkan indera dengarnya untuk memaknai pesan-pesan pembelajaran. Saat sekarang juga dibutuhkan literasi audio, yaitu keterampilan menyesuaikan antara mendengarkan dan menyimak. Jadi media audio ini bukan sekadar bisa didengar, tetapi bisa dimaknai melalui proses menyimak. Artinya kita juga perlu mendesain pesan pembelajaran berupa audio untuk bisa mendengar secara jelas dan menyimak secara tepat. Media audio ini sudah lama sebenarnya digunakan juga di Indonesia, yaitu dengan mengandalkan radio pendidikan. Melalui siaran-siaran radio, ada audio yang didengarkan kepada masyarakat. Tetapi dalam konteks pembelajaran ini, ada beberapa format audio lainnya yang bisa digunakan. Yang pertama, digital audio. Digital audio seperti rekaman yang kita gunakan menggunakan handphone atau tape recorder. Yang kedua, ada audio berupa musik yang sudah dirancang khusus untuk diperdengarkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada analog audio. Analog audio ini seperti rekaman pada pita kaset atau juga pada siaran radio. Jadi siaran radio itu juga bagian format dari analog audio. Di mana kita bisa mengakses media audio ini? Pertama, saat sekarang sangat booming podcast, ya. Jadi secara streaming audio kita bisa menikmati beberapa podcast. Banyak para podcast yang terkenal. Kita bisa gunakan podcast ini sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada peserta didik. Artinya podcast yang digunakan bisa dirancang secara khusus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kita juga bisa mengakses media audio ini melalui internet audio. Internet audio ini sering juga dikenal dengan radio streaming ya, secara online, bisa didengar menggunakan handphone atau alat-alat digital lainnya. Kemudian cara akses yang ketiga melalui portable digital audio. Kalau dulu ada namanya iPod yang khusus digunakan untuk mendengarkan MP3 atau yang sifatnya audio saja. Dan yang terakhir, kita bisa mengakses media audio ini melalui audio recorder. Jadi suara yang direkam kemudian diputarkan ulang, itu adalah audio recorder. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan media audio pada pembelajaran. Kelebihan penggunaan media audio ini dalam pembelajaran, yang pertama tersedia banyak, mudah digunakan dan sifatnya portable. Dengan kemudahan seperti itu, media audio lebih banyak digunakan untuk diperdengarkan. Kemudian media audio ini mudah untuk diproduksi ulang. Jadi karena hanya membutuhkan rekaman suara, akan lebih mudah untuk membuat ulang atau memproduksi ulang dari sebuah media audio. Kelebihan yang ketiga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, ketika kita menggunakan audio yang sudah dimiliki orang lain, hati-hati dengan copyright. Ya, jadi perlu mencantumkan sumber di mana audio itu dibuat, atau pilihannya kita membuat sendiri audio yang kita inginkan. Kelemahan yang kedua, karena audio ini hanya mengandalkan media pendengaran, tidak mengakomodasi visual, artinya hanya mendengarkan saja. Beberapa orang, terutama orang visual, akan sulit belajar hanya dengan audio. Kelemahan berikutnya, jika media ini digunakan secara portable atau disimpan dalam sebuah media penyimpanan, kelemahannya adalah mudah hilang atau mudah terdelete. Tetapi pada saat kita menyimpannya secara online, selama memiliki jaringan, media audionya bisa diakses. Itulah pembahasan mengenai media audio. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.